Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Suganda Putra bersama Andrian Manogu akan menjelaskan analisis jurnal yang telah kami lakukan. Jurnal yang dianalisis berjudul Manajemen Penyelenggaraan Layanan Pendidikan Sekolah Inklusi oleh Nurhayati dari guru SMP Melati Indonesia Bekasi. Pada penelitian ini, digunakan penelitian kualitatif dengan menggunakan metode penelitian studi kasus dan pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara, observasi, partisipan, dan analisa dokumen yang terkait. Isu pendidikan untuk semua atau Education for All yang dideklarasikan oleh dunia di Jomtien, Thailand di 1990 menjadikan pendidikan Indonesia sebagai salah satu model pendidikan yang disarankan untuk berbagai tipe anak berkebutuhan khusus. Pada deklarasi itu telah ditetapkan keseluruhan visi akan adanya akses yang bersifat universal untuk pendidikan yang ditujukan bagi seluruh anak, baik muda dan dewasa, untuk memiliki persamaan di dalam memperoleh pendidikan. Manajemen pendidikan inklusi merupakan suatu proses keseluruhan kegiatan secara bersama dalam bidang pendidikan inklusif yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengelolaan, dan pengawasan dengan mendayagunakan sumber-sumber yang ada, baik sumber daya manusia maupun sumber daya lainnya. Dalam usahanya mencapai suatu tujuan organisasi, permasalahan yang dihadapi manajemen bukan hanya terdapat pada bagaimana mengolah bahan mentah, alat kerja, mesin produksi, dan lingkungan saja, tetapi juga menyangkut karyawan atau sumber daya manusia yang mengelola organisasi. Karenanya istilah manajemen mempunyai arti sebagai kumpulan pengetahuan tentang bagaimana seharusnya mengelola sumber daya manusia yang ada. Di dalam jurnal terdapat manajemen penyelenggaraan layanan sekolah inklusi. Yang pertama, perencanaan sumber daya manusia sekolah inklusi. Kedua, pengorganisasian sumber daya manusia sekolah inklusi. Ketiga, pengawasan dan pembinaan sumber daya manusia sekolah inklusi. Perencanaan sumber daya manusia. Perencanaan sumber daya manusia yang dibuat dan dilaksanakan di Sekolah Melati Indonesia Bekasi didasarkan pada visi misi dan tujuan yang telah direncanakan dan tertuang pula di dalam program kerja 5 tahunan Sekolah Melati Indonesia. Perencanaan sumber daya manusia diawali dengan kegiatan inventarisasi sumber daya manusia yang sudah ada dan terdapat di dalam manajemen layanan sekolah inklusi yang tertuang di dalam laporan pertanggungjawaban tahunan. Kemudian dengan melakukan proses evaluasi diri, inventarisasi dapat dilaksanakan untuk selanjutnya menentukan perencanaan perekrutan apabila diperlukan dengan telah menetapkan dan melaksanakan kegiatan plotting pada setiap awal tahun ajaran. Yang kedua, pengorganisasian sumber daya manusia sekolah inklusi. Pengorganisasian sumber daya manusia yang dibuat di Sekolah Melati Indonesia Bekasi dilaksanakan untuk menghasilkan output atau keluaran yang berkualitas yang dilaksanakan berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Sesuai dengan program kerja 5 tahunan yang telah dibuat, maka pengorganisasian sumber daya manusia di Sekolah Melati Indonesia mengacu pada program tersebut dan dijadikan sebagai dasar pelaksanaan pengorganisasian sumber daya manusianya, selain mengacu pula kepada anggaran dasar dan laporan pertanggungjawaban tahunan oleh pimpinan unit masing-masing. Ketiga, pengawasan dan pembinaan sumber daya manusia sekolah inklusi. Pembinaan dan pengawasan sumber daya manusia Sekolah Melati Indonesia dilaksanakan dengan tetap mengacu pada dasar-dasar perencanaan yang telah ditetapkan sebelumnya, yakni berdasarkan pada anggaran dasar dan rumah tangga, program kerja 5 tahunan, dan laporan pertanggungjawaban tahunan oleh setiap unit. Pada pengawasan sumber daya manusia, dimaksudkan untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilaksanakan dapat berjalan sesuai dengan rencana yang sudah ditentukan sebelumnya. Adapun pengawasan yang dilakukan bersifat aktif dan pasif. Pengawasan aktif maksudnya di sini adalah pengawasan yang dilaksanakan di tempat kegiatan yang bersangkutan. Berbeda dengan sekolah kebanyakan,
Sekolah inklusi adalah sekolah dengan model yang memberi ruang bagi murid dengan kebutuhan khusus. Dalam sekolah inklusi, guru memberikan perhatian yang sama bagi murid berkebutuhan khusus dengan murid reguler. Prinsip utama yang dipegang sekolah inklusi adalah bahwa setiap anak bernilai sama, diperlakukan dengan respek, dan memberi ruang untuk belajar yang setara. Artinya, anak dengan berkebutuhan khusus tidak lagi harus bersekolah di sekolah luar biasa dan bisa berinteraksi dengan anak lainnya di sekolah inklusi. Manajemen sekolah inklusif merupakan bagian integral dari penyelenggaraan pendidikan inklusi karena para siswa sekolah inklusi terdiri atas anak-anak normal dan anak-anak berkebutuhan khusus, sehingga anak-anak berkebutuhan khusus tersebut tidak sampai terabaikan. Dapat dilakukan manajemen layanan khusus yang terdapat dalam salah satu komponen manajemen pendidikan inklusi. Manajemen pendidikan inklusi dalam pendidikan luar biasa merupakan suatu proses keseluruhan kegiatan secara bersama dalam bidang pendidikan yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengelolaan, dan pengawasan dengan mendayagunakan sumber-sumber yang ada, baik sumber daya manusia maupun sumber daya lainnya berupa material demi tercapainya tujuan pendidikan. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, proses penerimaan tenaga pendidik dan kependidikan sebagai sumber daya manusia di sekolah inklusi sebagai proses di dalam perencanaan sumber daya manusianya merupakan proses yang berulang kali dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan sekolah dan biasanya dilaksanakan setiap awal tahun ajaran baru yang merupakan awal pelaksanaan kegiatan belajar mengajar yang disebabkan karena adanya tenaga pengajar yang keluar maupun pindah. Dasar-dasar yang digunakan dalam perencanaan sumber daya manusia sekolah inklusi memiliki tujuan dan standar yang telah ditetapkan sebelumnya, yakni berdasarkan pada visi, misi, dan tujuan. Terima kasih telah menyimak penjelasan mengenai hasil analisis jurnal yang telah kami lakukan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.